Halo sobat kompeten, Lubang Buaya terletak di pinggiran kota di Cipayung, tepatnya di Jakarta Timur. Nama Lubang Buaya terkenal karena menjadi tempat ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi, korban dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Dalam sejarahnya, Lubang Buaya dijadikan sebagai tempat dibuangnya 7 pahlawan revolusi yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. 6 jenderal dan 1 perwira TNI AD yang diculik dan dibunuh dalam G30 SPKI adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen di Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letu Pierre A. Tendean. Ketujuh pahlawan revolusi ini dijemput secara paksa oleh pasukan Cakrabirawa dari kediaman mereka masing-masing pada 1 Oktober 1965 dini hari. Ada yang dibawa dalam keadaan masih hidup, ada pula yang sudah meninggal akibat dirundung tembakan oleh pasukan Cakrabirawa. Sukitman berhasil meloloskan diri setelah ia sempat dibawa paksa ke Lubang Buaya oleh kelompok G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Ketujuh jenazah ini ditemukan oleh Satuan Resimen para anggota Komando Angkatan Darat atau disingkat RPKAD di kawasan hutan karet Lubang Buaya. Jenazah tersebut ditemukan di sumur tua dengan kedalaman 12 meter. Saat ditemukan, sumur tua tersebut ditimbuni dedaunan, sampah kain, dan batang-batang pisang. Jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah tubuh Letu A. Pierre A. Tendean. Jenderal Ahmad Yani sendiri berada di tindian keempat, di Panjaitan paling bawah, dan MT Haryono di atasnya. Proses pengangkatan jenazah dimulai pada Minggu 3 Oktober 1964. Akan tetapi, jenazah baru bisa diangkat pada 4 Oktober 1965 menggunakan tabung zat asam oleh evakuator. 6 jenderal dan 1 perwira TNI ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Alasan Lubang Buaya dipilih sebagai basis PKI setelah rencana penculikan para perwira TNI AD dibuat. DN Aidit selaku ketua pemimpin PKI menugaskan Kepala Biro Khusus PKI atau Badan Intelijen PKI, yaitu SJM Kamaruzaman, untuk membangun sebuah komando untuk menculik mereka. Perintah itu disampaikan Aidit kepada Sejam pada 12 Agustus 1965. Sejam langsung mendiskusikan pembentukan komando itu bersama dengan para pembantunya, yakni Pono dan Walujo. Mereka bertiga mencari nama-nama para perwira yang sekiranya dapat dikendalikan dan mendukung penuh kebijakan PKI. Nama yang disebut adalah Kolonel Latif, Komandan Brigade Infanteri, Garnison Jakarta. Sebab Kolonel Latif merupakan penentang para jenderal puncak AD dan secara terang-terangan mendukung kebijakan PKI sekaligus pemimpin kelompok perwira radikal dalam Garnison Jakarta. Setelah itu, Pono dan Walujo mengusulkan nama Mayor Udara Sujono alias Pak Joyo, Komandan Resimen Keamanan Auri di Pangkalan Udara Halim. Jenazah ke-6 jenderal dan 1 perwira TNI yang ditemukan di Lubang Buaya pun kemudian dijadikan salah satu alasan menuding PKI sebagai dalang G30 SPKI.